Halo Sobat Suar, kembali lagi di Video Brilliance, di mana kita akan menampilkan sosok-sosok yang inovatif dan memberikan solusi bagi dunia usaha. Bersama saya di sini Benedictus Krisna Yogatama, editor dari suar.id. Era digital. Saat ini kita tengah berada di era digital. Mulai dari kita bangun pagi, bekerja, belajar, bermain, bahkan berbelanja tidak lepas dari teknologi digital. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pun, kementerian dan lembaga, semuanya juga terus meningkatkan digitalisasinya. Namun persoalannya, perusahaan-perusahahaan ini dan juga kementerian dan lembaga masih banyak mengandalkan teknologi platform penyimpanan data dari perusahaan asing. Permasalahannya adalah data itu rentan untuk disimpan dan dikelola dari pihak asing. Sebagai solusi, Awanio hadir dengan teknologi Cloud Enabler Platform yang dikembangkan oleh talenta lokal. Platform ini memungkinkan perusahaan atau institusi untuk mengelola cloud computing secara mandiri di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan tamu yang sangat spesial, CEO dari Awanio, Bapak Irfan Yuta Pratama. Selamat datang Pak, terima kasih sudah mau bertemu dan ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih Mas Krisna, terima kasih. Boleh disampaikan Pak, apa itu Awanio? Lalu perusahaan ini memberikan solusi atau jasa dalam bidang seperti apa? Baik, Awanio itu berdiri di tahun 2018, Mas. Memang dari awal kita perusahaan teknologi yang fokusnya itu sebetulnya lebih ke berfokus ke inovasi dan R&D gitu ya. Jadi selama beberapa tahun ke belakang kita bersama dengan teman-teman lokal asli Indonesia kita membuat Awanio. Seperti yang tadi Mas Krisna sampaikan, kita adalah platform Cloud Enabler. Jadi maksudnya apa sih Cloud Enabler ya? Kenapa kita bilang platform kita itu Cloud Enabler? Karena kita dengan software yang kita buat, kita memungkinkan perusahaan itu punya cloud-nya sendiri. Jadi kita mengenable suatu organisasi, suatu perusahaan agar mereka bisa punya cloud mereka sendiri dengan menggunakan infrastruktur yang mereka tempatkan di masing-masing data center mereka. Jadi software kita itu memberikan kontrol penuh terhadap infrastruktur yang ada seperti server, storage gitu ya, yang ada di data center masing-masing customers atau klien. Software kita itu secara teknis mengorkestrasi si server ini. Jadi kita pecah itu, server kan besar ya, ada CPU, memori, storage dan lain sebagainya. Nah, kita bagi server-server ini, kita cascade, kita virtualisasikan si server ini sehingga lebih efisien dalam penggunaannya. Jadi let's say Mas mau bikin satu aplikasi atau satu database, nggak perlu menggunakan satu server utuh yang resource itu memakan satu server ya. Tapi cukup menggunakan virtualisasi yang kita buat ini, kita bagi-bagi si servernya, terus kemudian secara efektif bisa memberikan layanan tempat si aplikasi itu berdiri atau database itu berdiri. Kita full fokus di pembuatan software Cloud Enabler ini memang dari awal. Awalnya kita memang berdiri di Indonesia, tapi kemudian sering berjalannya waktu dan melihat kebutuhan yang ada, kita juga expand ke beberapa negara lain gitu. Kemana aja tuh Pak? Kalau sekarang kita sudah ada di Eropa dan Singapura, gitu ya. Di Eropa itu ada di Belanda, terus kemudian dari Belanda itu kita bikin
representative office di sana, yang kliennya itu memang ada dari negara Belanda sendiri, Jerman, kemudian Swiss dan lain sebagainya. Itu. Jadi karena kita sebetulnya membuat platform itu bukan hanya tepat guna buat Indonesia aja, tapi juga kita melihat use case secara global. Banyak perusahaan sebenarnya yang membutuhkan solusi seperti ini. Jadi ya itu sebabnya kita beranikan diri untuk expand, karena solusi kita itu mengatasi pain point bukan cuma untuk lokal tapi juga untuk global gitu. Secara total Pak dari 2018 sampai sekarang berarti sudah berapa tuh Pak pelanggan dari awalnya? Kurang lebih sih end usersnya sekitar 5.000-an lah ya. 5.000 end users di seluruh ya tersebar di beberapa negara yang tadi saya sebutkan. Ada yang berarti yang di Indonesia, ada yang di Belanda, betul, di Singapura, gitu ya Pak ya. Itu korporasi besar, B2B atau B2C? Cukup besar sih Pak. Kalau di Indonesia mungkin ada banking yang termasuk ke dalam Himbara, terus kemudian ada BUMN di beberapa sektor, kemudian ada stock exchange, ada perusahaan penyedia raw material untuk obat-obatan, jadi cross industry yang men-serve lumayan banyak pegawai sih. Jadi kalau misalkan dibilang size-nya itu medium to large enterprise yang menggunakan solusi Awaneo. Karena perusahaan-perusahaan yang udah established itu pasti mereka punya server sendiri, punya data center sendiri, sehingga mereka membutuhkan solusi seperti Awaneo. Itu untuk mengelola infrastruktur server IT mereka itu jadi lebih efisien. Jadi memang kita targeting customer yang di medium sampai ke large enterprise. Betul. Kalau dari luar negeri Pak, kalau kliennya boleh di-share Pak? NDA, tapi tadi maksudnya NDA itu belum bisa disebutkan. Tapi tadi saya sebutkan ada perusahaan penyedia raw material untuk obat-obatan dan parfum. Selama ini cloud computing ini banyak dikuasai oleh asing. Menurut Bapak apa penyebabnya? Karena memang ya trendsetter kan dulu pasti dari luar ya Pak ya, sehingga sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia terbiasa dengan penggunaan platform dari luar negeri. Mereka sudah terbiasa, sudah nyaman, itu sebabnya mereka ya sudah mereka lanjutkan karena mereka sudah nyaman itu ya. Jadi nggak ada alasan yang cukup kuat untuk mereka sebetulnya pindah ke layanan sebenarnya yang lokal, karena ya udah dengan membentuk kenyamanan dan nggak mau quote unquote melakukan change management, ya mereka akan stay di sana. Tapi kesini kita lihat platform-platform yang dari luar itu sebetulnya merubah bisnis model mereka, mereka menaikkan harga mereka, ya karena memang ada alasan bisnis di belakangnya ya. Salah satu platform yang memang besar, yang banyak digunakan di Indonesia ataupun di global, belum lama ini sekitar setahun 2 tahun yang lalu itu diakuisisi gitu ya. Kemudian karena proses akuisisi itu bisnis model change perubahan harga dan lain sebagainya itu sangat signifikan dirasakan oleh customer-nya mereka. Akhirnya customer ini mencari alternatif gitu ya, untuk menggantikan solusi yang existing gitu ya. Dan mereka merasa ini adalah sesuatu yang
harus kita waspadai hanya karena kepentingan bisnis ini bisa sangat merubah tatanan infrastruktur atau governance yang ada di suatu perusahaan besar gitu ya. Sampai mereka harus melakukan perubahan yang cukup signifikan untuk mengganti platform existing dari US. Itu menunjukkan betapa rentannya kita dari sisi bukan hanya kita lihat dari sisi keamanan atau kedaulatan data, tapi karena shifting behavioral business aja itu bisa menimbulkan impact yang cukup besar terhadap perusahaan yang menggunakan solusi itu. Belum lagi kita bicara tentang kedaulatan data gitu ya, data jurisdiction dan lain sebagainya. Tapi karena small changes, mereka merubah subscription-nya, mereka merubah harganya, perusahaan itu jadi sangat amat bergantung, karena sudah lama ya, sangat amat bergantung terhadap platformnya dari luar. Mereka mau nggak mau antara mereka harus beli dengan harga mahal atau mereka cari alternatif lain. Dan itu pain point yang banyak sekali dirasakan oleh company, institusi, lembaga, kementerian di Indonesia. Gitu sih. Sama mungkin biar bisa tailor made sesuai kebutuhan betul. Pengusaha lokal sini apa ya? Ya. Oke, begitu. Nah, tadi sempat disinggung sedikit ya Pak ya tentang terkait kedaulatan data. Sebenarnya apa sih Pak kedaulatan data itu? Dan mengapa keberadaan platform cloud computing itu sebaiknya berada di dalam negeri? Baik, kedaulatan data itu sebenarnya hanya satu pilar ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil konsep lebih besarnya, itu lebih ke kedaulatan teknologi. Okay. Nah, yang di dalamnya itu ada kedaulatan data, kedaulatan digital. Okay. Konsep besarnya kedaulatan digital, di dalamnya ada kedaulatan data, kedaulatan operations, sama satu lagi kedaulatan teknologinya itu sendiri. Okay. Nah, jadi kalau kita bicara satu aspek aja gitu ya, kedaulatan data, sebetulnya kedaulatan data itu adalah konsep di mana kita benar-benar yakin bahwa data itu in control kita. Bukan cuma data itu ditempatkan di Indonesia, tapi benar-benar yakin data itu ada di Indonesia dan tidak dioper gitu, dioper ke luar negeri gitu ya. Dan yang masyarakat tahu sebetulnya kedaulatan data itu ya udah, yang penting platform dari luar negeri itu cukup membuka cabang di Indonesia, terus kemudian organisasi perusahaan itu pakai layanan yang ada di Indonesia, tapi platform software dan lain sebagainya itu masih punya luar negeri. Tapi kadang-kadang perusahaan itu lupa bahwa kedaulatan data itu nggak berbanding lurus sama data jurisdiction. Kalau kita bicara tentang data jurisdiction, data itu akan mengikuti aturan di mana platform itu diciptakan, berdiri atau headquarters di mana. Kalau misalnya mereka berdiri di US, ya mereka harus ikut peraturan-peraturan yang dibuat sama Amerika, gitu ya. Kalau mereka dibuat di China, mereka harus ikut peraturan-peraturan yang ada di China. Mungkin ini bukan lagi rahasia, tapi di US itu ada undang-undang yang memang sudah disahkan, namanya Undang-Undang Cloud Act. Undang-undang ini jelas-jelas gitu ya, men-state bahwa setiap data yang ditaruh di atas platform yang dibuat oleh Amerika, itu Amerika bisa sewaktu-waktu menarik data tersebut. Itu kenapa makanya kalau misalnya kita geser dikit ke Eropa, mereka itu sudah mulai quote unquote exit dari platform Amerika. Jadi mereka buat padanannya tuh, oke, cloud platform apa,
terus kemudian chat, sistem chat apa, software CRM, Amerika punya apa, Eropa harus punya gitu ya. Jadi every single teknologi yang Amerika punya itu Eropa sekarang lagi berlomba-lomba untuk Punya membuat juga ya. sendiri. Dan mereka mewajibkan kalau di Eropa itu ada mereka bikin undang-undang baru ya. Semua data yang memang dikelola oleh baik perusahaan, institusi pemerintahan itu harus berada di Eurasian akhirnya. Dan undang-undang itu sudah rilis. Jadi negara-negara semacam Eropa itu sudah mulai sadar. Jadi kita nggak akan pernah bisa menggantungkan diri, apalagi sekarang teknologi itu udah menjadi backbone buat perekonomian gitu ya. Oke. Pertahanan, kesehatan juga mungkin semuanya menggunakan teknologi ya. Dan agak serem kalau misalnya kita memang selalu menggantungkan nasib digital kita itu dengan platform-platform yang asing gitu ya, platform luar gitu. Ya itu juga salah satu sebabnya kenapa Awanio berdiri, ya karena memang kita mau membuat sesuatu yang jadi tulang punggung buat infrastruktur digital, dan kita nggak bergantung lagi sama platform luar. Oke. Gitu. Itu kalau dampak secara makro keseluruhan ya Pak ya. Kalau untuk ke perusahaan sendiri tadi sempat kita singgung ada kenaikan tarif gitu Pak. Mungkin ada bisa dielaborate lagi Pak dampaknya kalau kita selalu tanda petik mengandalkan teknologi luar itu apalagi Pak dampaknya. Tapi perspektif pengusaha ya Pak. Mahal Pak. Mahal ya. Pastinya kalau misalnya maksain pakai platform yang harganya naik, akhirnya biaya operasional untuk mengelola infrastruktur IT, ya akhirnya jadi mahal. Dan sebagian besar memang customer-nya Awanio itu shifting Pak dari yang tadinya pakai platform US dengan harga tinggi gitu ya. Mereka cari alternatif dengan functionality yang sama, dengan support yang lebih baik gitu ya. Dengan quote-unquote pendekatan support yang menggunakan bahasa Indonesia, karena sesimpel ini perusahaan pakai platform dari US atau China, pasti tim operations IT mereka menginginkan support yang bagus dengan SLA yang baik. Tapi setelah kita ngobrol dengan beberapa customer dan lain sebagainya, wah kalau pakai Awanio itu sebenarnya enaknya ini disupport pakai bahasa Indonesia. Technical supportnya betul. Ya. Okay. Karena kalau misalnya pakai platform lain ya kadang-kadang kita dihadapkan dengan tim engineering yang memang bahasanya itu bahasa Inggris yang agak Mandarin atau bahasa Inggris yang agak logat ke India-Indiaan gitu. Jadi itu yang kadang-kadang bikin IT support di Indonesia tuh agak ngelihat platform Awanio mereka sangat eager karena supportnya itu disupport sama local team, dan satu lagi nggak ada perbedaan waktu, time zone. Gitu ya. Jadi nggak mesti nunggu time zone support gitu. Kita bisa ngasih supportnya itu sih ya. Bisa lebih efisien berapa persen Pak dibandingkan kalau pakai Awanio dibandingkan dengan platform luar gitu Pak? Harusnya. Kalau di atas kertas sih sebenarnya 50% lebih efisien. 50% besar lebih itu, Pak. efisien, Pak. Betul. 50% lebih efisien daripada menggunakan platform luar gitu ya. Dan beruntungnya kalau pakai Awanio semua uang yang dikeluarkan oleh perusahaan
terus kemudian kementerian, institusi lembaga itu masuknya ke Indonesia. Oke. Jadi kita bayar pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan luar. Oke. Terus ya di satu sisi kita the whole revenue yang muternya di Indonesia gitu. Betul. Karena kadang-kadang kalau misalnya perusahaan luar yang di Indonesia itu karena representatif aja, ya ditarik semua revenue-nya ke luar, ke Indonesia-nya paling hanya untuk gaji yang bekerja di Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan Awanyo ya muter untuk kita kembangin platform, kita bangun ekosistem. Karena Awanyo kita tuh pengen Awanyo tuh bukan nggak sendirian gitu ya untuk membangun quote unquote inovasi di tanah air. Jadi sama teman-teman pelaku atau pengusaha teknologi ya kita bareng-bareng we have to build something for the nation yang bisa jadi tulang punggung negara dalam urusan infrastruktur digital. Gitu. Jadi kita harus punya padanan dari platform-platform luar. Dan akhirnya kita keroyokan, kita bikin platformnya ekosistemnya besar gitu ya bareng-bareng. Sehingga pada suatu hari teman-teman pengusaha teknologi lokal itu punya tech giants yang memang bisa diandalkan sama pemerintah untuk mendukung roda perekonomian gitu ya, selalu diandalkan untuk urusan teknologi di Indonesia dan lain sebagainya. Karena kalau aku lihat kenapa beberapa platform atau perusahaan teknologi di China itu cepat melesatnya, itu karena memang didukung sih sebenarnya sama pemerintah. Jadi bukan hanya mereka disokong dalam artian dibukain jalan G2G dan hubungan antara pemerintah dan pengusaha itu bagus banget ya. Jadi at some point perusahaan di Indonesia itu harus bisa men-trigger hal itu ke pemerintah. Karena kalau misalkan perusahaan di Indonesia nggak dikasih jalan tuh as in nggak dibikin sustain, nggak dapat pekerjaan dari pemerintah dan lain sebagainya, itu saya juga melihatnya nggak akan sustain seperti perusahaan-perusahaan yang ada di China. Karena kalau di China itu benar-benar dibuka jalan. Semua platform dari US digantikan semua sama platform lokal. Disupport ya. Disupport itu di satu sisi. Jadi semuanya digantikan. Akhirnya ketika dikasih jalan, memang pasti nggak akan sempurna. Pasti akan iterasi gitu loh. Pasti penyempurnaan itu akan terus bergulir. Dan perusahaan raksasa yang ada di China itu sampai sekarang tuh masih improvement aja gitu, improvement terus gitu loh. Tapi karena mereka sudah ada sudah ada wadahnya di government China, sudah dikasih jalan dan lain sebagainya, mereka akhirnya bisa self sustain gitu. Nah, aku melihat ini adalah perspektif sendiri bagi pemerintah, harusnya bisa melihat hal-hal seperti ini sih. Apa saja tantangan Awanyo untuk meyakinkan perusahaan dalam negeri untuk pindah menggunakan jasa ini? Tantangannya pasti brand awareness ya Pak ya. Karena kompetitor tuh udah ada di Indonesia puluhan tahun kali Pak ya. Puluhan tahun mereka udah ada di Indonesia. Jadi untuk bisa compete dengan brand itu, yang pasti kita harus punya produk yang comparable. Dari sisi functionality, dari sisi reliability gitu ya, dari sisi yang terakhir baru sustainability dari perusahaan itu sendiri. Brand awareness itu akhirnya kita lakukan dengan pembuktian bahwa produk kita itu memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi persyaratan reliability dari suatu perusahaan, dan kita buktikan bahwa
perusahaan lokal juga bisa sustain. Brand awareness itu kita mitigasi dengan cara pembuktian. Itu satu hal yang selalu saya tanamkan ke teman-teman. Kalau memang mau terbukti produknya bagus, produk will talk itself. Jadi kalau bagus pasti word of mouth, karena orang-orang IT itu sebenarnya itu aja. Yeah. Jadi kalau misalnya awannya bagus, pasti akan dipakai, dibicarakan gitu, dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, brand awareness itu salah satu yang agak susah di awal-awal, karena pasti ngelihat ini Awanio perusahaan lokal, terus kita juga solusinya kan benar-benar menggantikan platform yang kritikal gitu loh di suatu perusahaan. Jadi mereka sempat ragunya itu, tapi nggak apa-apa, kita coba, berhasil. Kalau ada kesalahan kita pasti iterasi, kita sempurnakan. Ya sampai sekarang alhamdulillah bisa sustain dan memberikan solusi buat Indonesia, buat perusahaan-perusahaan itu sih. Inovasi atau fitur tambahan apa sih Pak yang tengah dikembangkan? Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, karena kita emang perusahaan teknologi itu nggak boleh berhenti berinovasi. Jadi memang rencana yang akan kita lakukan itu adalah membuat produk-produk yang sebetulnya inovatif ya. Ya selain kita memberikan layanan produk yang reliable, tapi kita sudah masuk di ranah nggak lagi kita bisa compete dengan punya barang yang sama. Kita harus bikin functionality yang lebih oke dari sebelah. Dan karena sekarang itu AI udah menjadi gaya hidup kali ya. Sekarang tuh kalau orang curhat aja pakai AI gitu. Iya. Atau kita mau bikin sesuatu pasti nanya AI kadang-kadang dulu. banyak AI gitu. Yang paling salah satu inovasi yang akan kita lakukan itu adalah dengan menjadikan AI itu companion di dalam platformnya Awan, sehingga teman-teman IT yang menggunakan Awan itu bisa lebih mudah untuk mengoperate Awanio, gitu ya. Jadi teman-teman IT admin itu bisa curhat nanti di platform Awan. Atau gampangnya, hey AI, tolong buatin saya resource untuk aplikasi A dengan CPU sekian core. Terus kemudian RAM sekian gigabyte dan storage sekian gigabyte. Jadi ketik generatif segala macam. Nanti akan ada agent yang ngebuatin itu semua. Jadi udah nggak ada lagi eranya kita klik dulu segala macam. Dan di sisi lain kita juga bisa ngebantu untuk para IT administrator atau sistem engineer itu untuk melakukan troubleshooting akhirnya. Ini ada layanan yang down misalnya gitu ya. Ini kenapa, gara-gara apa? Itu juga bisa dicarikan root cause analisisnya dengan menggunakan si AI agent tadi. Jadi kita pendekatan inovasinya kita akan melakukan Awanio embedded with AI gitu ya. Itu yang kita lagi fokuskan atau kita lagi garap. Kapan tuh Pak bisa mau? Soon Pak. Soon ya. Nanti. Tapi lagi dalam pengembangan ya Pak. Saya kasih vouchernya duluan untuk coba-coba. Oke, baik Pak. Selain AI apa lagi mungkin Pak inovasi yang ke depan rencananya? Ya sih, mungkin itu rencana produk. Oke. Tapi mungkin kalau pengembangan Awanio ke depan
kita lihat sebetulnya kita tuh pengen banget ekspansi, nambah negara gitu ya. Cuman dengan geopolitical tension yang sekarang, kita mau lebih dalam lagi, seberapa worth it gitu ya kita untuk ekspansi keluar, karena kan sekarang kondisi ekonomi lagi nggak pasti nih. Tapi tetap kita jalankan kajian bisnis, feasibility study untuk expand ke negara-negara yang lain. Mungkin dalam waktu dekat kita mau expand ke yang sudah ada di agenda kita, itu ke Jepang. Oh, menarik. Gitu. Kita mau expand ke sana karena ternyata pain point-nya sama nih kayak di Indonesia. Dan kita bisa bantu mereka. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa melakukan ekspansi ke negara lain. Oke, baik. Terakhir Pak, mungkin untuk penutupan ada pesan nggak Pak untuk pembaca kami, viewer kami kan untuk dunia usaha gitu Pak. Mungkin ada pesan-pesan Pak yang ingin mau disampaikan untuk pengusaha. Iya, anything bisa macam-macam. Apa soal kedaulatan digital boleh atau tentang menyemangati di tengah kelusuan ekonomi, anything as you wish Pak. Ya. Sebenarnya kalau semangatin pengusaha tuh harus bisa nyemangatin diri sendiri dulu. Karena kalau saya dipanggil, Mas nanti bicara sebagai motivator, aduh saya bukan motivator. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin untuk ini generasi penerus atau Gen Z gitu ya. Oke, boleh. Sekarang itu untuk kita bikin suatu inovasi lebih mudah daripada zaman dulu gitu ya. The cost of creating MVP, minimum viable product, untuk bisa di testing ke market itu tuh sekarang murah karena ada AI. Jadi once you have dan bikin idenya pun sebenarnya bisa brainstorm sama AI gitu. Jadi sebenarnya cost of doing atau creating something itu sekarang murah gitu loh. Bikin aja dulu ya MVP, bikin aplikasi, brainstorm ide-idenya itu ke AI gitu ya. Banyak tools ya, bisa pakai ChatGPT, Cloud dan lain sebagainya. Terus tes ke market. Jadi kita bisa fail fast, kita bisa abis fail, kita bisa iterasi, bikin produk yang lebih bagus, yang lebih firm. Untuk skalanya itu ditingkatin gitu ya. Ketika kita udah nemuin produk market fit, ya udah Pak, kita itu goalsnya gitu loh. Tapi yang harus dilakukan memang ya udah di tengah kondisi global kayak sekarang. Kalau dulu tuh susah ya. Kita harus bikin bisnis model canvas, mungkin masih ada bikin bisnis model canvas, kita harus cek market, apakah kita survei gitu ya, dan lain sebagainya untuk bikin produk yang bagus. Tapi kalau sekarang, I think it's gonna be easier, it's gonna be a lot of cheaper untuk bikin MVP. Ketika MVP itu jadi test to the market, market suka, terusin gitu ya. Jadi ini bisa lebih cepat atau bisa lebih banyak melahirkan pengusaha-pengusaha yang inovatif harusnya zaman sekarang. Itu mungkin ya pesan saya untuk Gen Z atau generasi penerus. Oke, baik, thank you Pak. Terima kasih. Irfan, terima kasih. Baik Sobat Suar, demikian wawancara eksklusif kami dengan CEO Awanio, Bapak Irfan Yuta Pratama. Semoga wawancara eksklusif ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk pengembangan dunia usaha ke depan.